Ironis, tragis, parah. Ratusan ribu warga Jakarta hidup dalam kondisi miskin yang ekstrim. Tepatnya 132.345 orang warga Jakarta susah makan, susah dapat air bersih, hidup di tempat tinggal yang tidak layak. Lebih tepatnya, mereka dimiskinkan secara ekstrim oleh struktural dan kebijakan Anies Baswedan yang tidak berpihak pada rakyat. Kontras dengan APBD Jakarta yang tertinggi se-Indonesia, serta pemborosan melalui gaji puluhan orang tim gubernur, TGUPP, dan event balapan mahal seperti Formula E. Harian Kompas memberitakan kemiskinan di Jakarta kembali ke 15 tahun yang lalu. Artinya, selama hampir 5 tahun Anies Baswedan menguasai Jakarta, bukan malah membuat tambah maju, tapi justru menarik mundur Jakarta ke 15 tahun sebelumnya. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Ratusan ribu orang Jakarta hidup dalam kondisi miskin yang ekstrim. Kemiskinan ekstrim menurut PBB didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Kemiskinan ekstrim tidak hanya bergantung pada pendapatan, tetapi ketersediaan jasa juga. Kemiskinan ekstrim juga disebut sebagai kemiskinan yang absolut. Menurut data Kemendagri, sebanyak 132.345 orang warga Jakarta hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Ironis dan tragis, miskin ekstrim di ibu kota yang merupakan pusat segalanya di Indonesia, pusat ekonomi, politik, dan tentu saja segala kemewahan hidup. Jakarta memiliki APBD provinsi tertinggi se-Indonesia, 82 triliun untuk tahun 2022. Tapi ironisnya, ada warganya yang susah makan, susah dapat air bersih, hidup di tempat tinggal yang tidak layak, dan pendidikannya terbengkalai. Harian Kompas memberitakan kemiskinan di Jakarta kembali ke 15 tahun yang lalu. Artinya selama hampir 5 tahun Anies Baswedan menguasai Jakarta, bukan malah membuat tambah maju Jakarta, tapi justru membuat mundur ke 15 tahun sebelumnya. Pada Maret tahun lalu, menurut data BPS DKI Jakarta, lebih dari 1,5 juta warga Jakarta, tepatnya 501.920 orang atau 4,72% warga Jakarta hidup dalam kondisi yang miskin. Data BPS DKI Jakarta juga mengkonfirmasi terjadi peningkatan jumlah warga miskin di Jakarta sebanyak 105.160 orang atau naik 0,89% periode tahun 2017-2021 atau selama 4 tahun Anies berkuasa di Jakarta. Masih berdasarkan data BPS Jakarta juga, pada tahun 2020 tercatat
kenaikan balita yang mengalami gizi buruk di Jakarta mencapai 6.047 bayi. Lagi-lagi ironis, APBD Jakarta makin kaya, tapi jumlah warga miskinnya makin bertambah. Saat ditanyakan kepada Anies soal ini, kemiskinan di Jakarta yang meningkat, lagi-lagi Anies ngeles. Kata Anies, kemajuan Jakarta tidak ditentukan oleh data statistik, tapi katanya oleh kebahagiaan warga Jakarta. Padahal 500 juta orang warga Jakarta hidup miskin dan ratusan ribu miskin ekstrim itu bukan cuma angka statistik, tapi itu orang, itu manusia yang sama dengan kita. Jangankan ratusan ribu orang atau sampai 500 juta, satu orang saja hidup kelaparan, susah, dan tidak layak sudah menciderai rasa kemanusiaan kita. Jadi Anies, berhentilah melihat masalah kemiskinan ini dari data statistik saja. Apalagi ternyata faktanya kebahagiaan warga Jakarta menurun saat Anies memimpin Jakarta. Lagi-lagi Badan Pusat Statistik BPS yang mengkonfirmasi hal itu. Jadi ini bukan sembarangan informasi. Dalam indeks kebahagiaan 2021 yang dirilis oleh BPS, indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta terus turun semenjak Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indeks kebahagiaan warga DKI Jakarta di tahun 2017 atau ketika Anies mulai menjabat saat itu berada di angka 71,33%. Kemudian BPS menyandingkan data indeks kebahagiaan warga ibu kota pada tahun 2021 yang turun menjadi 70,68%. Jadi hampir 5 tahun Anies menguasai Jakarta tidak membuat kota ini maju, tapi mundur ke 15 tahun yang lalu dengan meningkatnya kemiskinan, khususnya kemiskinan yang ekstrim dan absolut, serta turunnya kebahagiaan warga Jakarta. Kemiskinan di Jakarta ibarat pepatah seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi. Karena Jakarta adalah lumbung segalanya. Kok bisa ada yang kelaparan dan gizi buruk, padahal mereka dekat dengan sumber kelebihan dan kemewahan. Karena mereka tidak diberi akses. Seperti ayam-ayam yang kelaparan kalau lumbungnya yang penuh dengan padi, tapi pintunya dikunci rapat-rapat, mana bisa makan. Demikian pula kemiskinan yang terjadi di Jakarta, yang bisa disebut dengan pemiskinan, bukan kemiskinan. Karena kemiskinan di Jakarta adalah problem struktural, problem kebijakan, bukan kemiskinan karena proses alamiah. Ada warga yang miskin di Jakarta karena mereka dimiskinkan, tidak diberi akses, dan tidak ada kebijakan politik yang berpihak kepada mereka. Sangat kontras dengan gaji puluhan tim Gubernur Anies dan event mahal seperti balapan Formula E yang menyedot ratusan miliar duit warga DKI hanya untuk hajatan tidak lebih dari 3 jam saja. Dengan kemiskinan yang terus naik di era Anies dan kebahagiaan warga Jakarta terus turun, lantas siapa yang bahagia seperti yang diomongkan oleh Anies? Tentu saja yang bahagia hanyalah Anies dan buzzer-buzzernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.